Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Jakarta dari kelompok 20 akan menampilkan video pembelajaran untuk kelas 5, tema 6, subtema 2, pembelajaran ke-1. Dengan dosen pengampu, Ibu Pratiwi Kartikasari, MPD. Baik, sebelum kita masuk ke materi pembelajaran, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Saya Syifa Maliani dengan NIM 2019-820-167. Saya Rismawati Rufaidah dengan NIM 2019-820267. Saya Citra Ayu Lestari dengan NIM 2019-820262. Saya Bunga Safira dengan NIM 2019-820193. Saya Aulia Rahmah dengan NIM 2019-820032. Selanjutnya, di sini ada profil sekolah. Nama sekolah SDN Grogol Selatan 17, alamat Masjid Cidodol, RT 10, RW 12, Grogol Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta. NPSN 2010 5906. Jenjang SD. Jenis sekolah negeri. Identitas guru yang diwawancarai, nama guru Vika Amali SPD. Latar belakang pendidikan S1 PGSD, guru kelas 5A. Jumlah murid yang ada di kelas 5A 31 murid. Materi yang ingin dibuat video pembelajaran kelas 5A, tema 6, subtema 2, pembelajaran 1. Media atau video pembelajaran yang dibutuhkan pada kelas 5A, video pembelajaran. Visi, membentuk peserta didik yang cerdas, mandiri, beriman, dan bertakwa. Misi, menerapkan model Pakem, mengembangkan potensi peserta didik melalui iptek, mengembangkan bakat dan minat peserta didik melalui ekskul, membina akhlak mulia dengan melaksanakan ajaran agama yang dianutnya, bekerja sama dengan masyarakat dalam mensukseskan program sekolah. Selanjutnya ada tujuan pembelajaran. Pertama, dengan mengamati peta konsep, siswa mampu menjelaskan isi teks penjelasan dari media cetak secara benar. Kedua, dengan melalui gambar, siswa mampu menjelaskan cara-cara perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari secara tepat. Ketiga, dengan melakukan percobaan menggunakan sendok dan air panas, siswa mampu membuktikan perpindahan kalor secara konduksi secara mandiri. Selanjutnya, yuk simak pembahasannya berikut ini. Tematik kelas 5, tema 6, panas dan perpindahannya. Subtema 2, perpindahan kalor di sekitarku, pembelajaran 1. Hari ini Siti libur sekolah. Siti dan ibu memasak bersama di dapur. Siti membantu ibu membuat tumis kangkung kesukaannya. Ibu meletakkan wajan di atas kompor, kemudian menyalakan api kompor. Tidak berapa lama, ibu menuangkan sedikit minyak goreng ke dalam wajan. Siti diminta menunggu wajan tersebut sampai minyak goreng di dalam wajan itu panas. Tak berapa lama, timbul gelembung kecil dalam minyak goreng. Saat itulah Siti tahu bahwa minyak goreng itu telah cukup panas. Siti pun memasukkan bumbu-bumbu yang sudah dipotong ke dalam wajan. Sreng, terdengar suara dari dalam wajan ketika bumbu itu bertemu minyak goreng panas. Aroma bumbu pun menyebar di seluruh ruang dapur. Pernahkah kamu melakukan kegiatan yang serupa dengan Siti dan ibunya? Menurutmu, sumber panas apakah yang digunakan Siti untuk memasak? Mengapa minyak di dalam wajan itu bisa mengeluarkan gelembung kecil, tanda minyak itu sudah panas? Apa yang sebenarnya terjadi?
Dapatkah kamu menemukan peristiwa yang serupa dengan yang dialami Siti? Perpindahan panas atau kalor. Pernahkah kamu membantu ibumu memasak sayur? Tahukah kamu mengapa api kompor dapat memanaskan air dalam panci sehingga sayuran yang ada di dalamnya menjadi matang? Ketika kamu memasak sayuran, panas dari api kompor berpindah ke dalam panci, kemudian panas tersebut berpindah ke dalam air sehingga air menjadi panas dan sayuran yang ada di dalamnya menjadi matang. Peristiwa tersebut membuktikan bahwa panas dapat berpindah. Letak matahari dari planet kita ini sangat jauh, yaitu sekitar 152.100.000 km. Akan tetapi, panas dari matahari dapat berpindah atau merambat ke planet kita, sehingga kita dapat merasakan hangatnya sinar matahari. Andai saja panas matahari tidak dapat berpindah ke bumi, dapatkah kamu membayangkan bagaimana keadaan bumi kita ini? Panas berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. Bagaimana panas dapat berpindah? Panas dapat berpindah melalui 3 cara, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Konduksi adalah cara perpindahan panas melalui zat perantaranya seperti benda padat. Contohnya, panci logam yang panas karena diletakkan di atas kompor yang berapi. Konveksi adalah perpindahan panas yang disertai dengan perpindahan bagian zat perantaranya. Misalnya, air di dalam panci yang dipanaskan hingga mendidih. Sedangkan radiasi adalah cara perpindahan panas dengan pancaran yang tidak membutuhkan zat perantaranya. Peristiwa radiasi yang terjadi sehari-hari adalah sinar matahari yang disampai ke bumi dan menghangatkan udara serta makhluk hidup di bumi. Perpindahan panas secara konduksi. Konduksi adalah cara perpindahan panas melalui zat perantara. Jadi ada perantaranya, ada alatnya yang menghantarkan panas tersebut. Contohnya adalah panci logam yang panas karena diletakkan di atas kompor. Berikutnya adalah perpindahan panas secara konveksi. Konveksi adalah perpindahan panas yang disertai dengan perpindahan zat perantaranya. Contohnya, air di dalam panci yang dipanaskan hingga mendidih. Yang ketiga yaitu perpindahan panas secara radiasi. Cara perpindahan panas dengan pancaran yang tidak membutuhkan zat perantaranya. Contohnya, api unggun. Ketika kita berada di sekitar api unggun yang menyala, kita akan terasa panas. Lalu, memancarnya sinar matahari hingga ke bumi itu juga dengan cara radiasi. Dari bacaan tadi, kita akan mencari informasi penting atau hal penting dari masing-masing paragraf. Contohnya dari paragraf 1. Hal penting apa sih yang kita pelajari? Nah, hal penting yang ada di paragraf 1 yaitu api kompor dapat memanaskan air dan sayuran yang ada di dalam panci. Panas dari api kompor berpindah ke dalam panci. Air menjadi panas dan sayuran yang ada di dalamnya menjadi matang. Letak matahari dari planet kita ini sangat jauh, yaitu sekitar 152.100.000 km. Akan tetapi, panas dari matahari dapat berpindah atau merambat ke planet kita, sehingga kita dapat merasakan hangatnya sinar matahari. Andai saja panas matahari tidak dapat berpindah ke bumi, dapatkah kamu membayangkan bagaimana keadaan bumi kita ini? Hal penting, letak matahari dari planet kita ini sangat jauh. Panas dari matahari merambat ke bumi sehingga kita merasakan hangatnya sinar matahari. Selanjutnya terdapat tabel yang menjelaskan arti dan kalimat dari setiap kata. Yang pertama, api. Arti dari api yaitu panas dan cahaya yang berasal dari sesuatu yang terbakar atau nyala. Kalimat ya, ketika memanaskan sayuran sebaiknya menggunakan api yang tidak terlalu besar. Kata panas mengandung arti energi yang dapat diterima dan dilepaskan oleh suatu benda. Kalimatnya, panas dapat berpindah dari satu benda ke benda lainnya. Kata berpindah memiliki arti beralih atau bertukar tempat.
Kalimatnya, panas dapat berpindah dari panci ke air yang ada dalam panci tersebut. Kata suhu memiliki arti suhu adalah besaran yang menyatakan derajat panas suatu benda. Kalimatnya, air yang dipanaskan suhunya akan naik. Kata logam memiliki arti unsur kimia yang mempunyai sifat-sifat kuat, liat, keras, serta penghantar listrik dan panas. Kalimatnya, gamelan merupakan alat kesenian yang terbuat dari bahan logam. Kata mendidih memiliki arti menggelembung-gelembung atau meluap-luap karena dipanaskan. Kalimat air yang akan digunakan untuk membuat kopi harus dimasak sampai mendidih. Kata pancaran memiliki arti perpindahan panas dengan pancaran yang tidak membutuhkan zat perantara. Memiliki kalimat panas dapat berpindah dengan cara radiasi. Perpindahan panas atau kalor ditunjukkan dengan peristiwa. Air yang dimasak akan mendidih panas matahari sampai ke bumi. Terjadi dengan 3 cara dan contohnya. Pertama, konduksi. Kedua, konveksi. Ketiga, radiasi. Kata Udin, ternyata panas dapat berpindah dengan beberapa cara ya. Setelah membaca bacaan itu, saya jadi lebih mengerti. Kata Siti, saya juga Din, apalagi dibantu dengan mencari kata kunci dan hal penting bacaan. Saya semakin mengerti dengan apa yang kubaca. Sebenarnya saya masih penasaran dengan cara perpindahan panas itu. Bagaimana kalau kita cari tahu cara perpindahan panas itu secara detail? Kata Udin, idemu menarik Siti. Saya juga penasaran karena aku pikir hal itu terjadi sehari-hari di sekitar kita. Mungkin kita tidak menyadarinya. Yuk kita cari sumber bacaannya. Perpindahan kalor secara konduksi. Perpindahan kalor secara konduksi disebut juga perpindahan kalor secara hantaran, yaitu perpindahan kalor tanpa memindahkan zat perantaranya. Pada peristiwa perpindahan kalor secara konduksi, yang berpindah hanya energi kalornya saja. Umumnya, perpindahan kalor secara konduksi terjadi pada zat padat. Agar kamu lebih mudah memahami peristiwa konduksi, mari kita lakukan kegiatan ini. Peristiwa konduksi dapat diumpamakan dengan kegiatan memindahkan buku secara estafet yang dilakukan oleh kamu dan teman-temanmu. Buku yang dipindahkan secara estafet kita umpamakan sebagai kalor dan orang yang memindahkannya sebagai zat perantaranya. Ketika kamu dan teman-temanmu memindahkan buku secara estafet, yang berpindah hanya buku itu saja, sedangkan kamu dan temanmu sebagai perantara tetap diam di tempat tidak berpindah. Begitu pula dengan peristiwa konduksi, hanya kalor yang berpindah, zat perantaranya itu tetap. Saat kamu membuat teh dan memegang salah satu ujung sendok yang dimasukkan ke dalam air panas, apa yang terjadi? Yang terjadi, lama-kelamaan ujung sendok yang kamu pegang juga akan terasa panas. Peristiwa tersebut merupakan salah satu contoh perpindahan kalor secara konduksi. Pada perpindahan kalor secara konduksi, kalor akan berpindah dari benda bersuhu tinggi menjadi benda yang suhunya lebih rendah. Peristiwa konduksi juga dapat kamu jumpai pada saat kamu memasak. Pada saat kamu menggoreng, ujung spatula yang kamu pegang akan terasa panas, walaupun ujungnya tidak bersentuhan dengan api kompor. Setrika listrik merupakan alat yang cara kerjanya menggunakan prinsip perpindahan panas secara konduksi. Ketika setrika dihubungkan dengan arus listrik, massa arus listrik akan terus mengalir melalui elemen pemanas. Panas dari elemen akan berpindah ke bagian alas besi setrika yang tebal. Selanjutnya, buatlah daftar hal-hal penting yang kamu temui pada setiap paragraf di dalam bacaan. Paragraf dan hal-hal penting dari bacaan. Paragraf 1. 1. Perpindahan kalor secara konduksi disebut juga perpindahan kalor secara hantaran. 2. Pada peristiwa perpindahan kalor secara konduksi, yang berpindah hanya energi kalornya saja. Yang ketiga, umumnya perpindahan kalor secara konduksi terjadi pada zat padat. Paragraf 2. 1. Peristiwa konduksi dapat diumpamakan dengan kegiatan memindahkan buku secara estafet. 2. Ketika memindahkan buku, yang berpindah hanya buku itu saja. Teman-teman tidak ikut berpindah. 3. Pada peristiwa konduksi, hanya kalor yang berpindah. Zat perantaranya tetap. Paragraf 3. 1. Saat membuat teh dan memegang salah satu ujung sendok akan terasa panas. 2. Perpindahan kalor secara konduksi, kalor akan berpindah dari benda bersuhu tinggi menuju benda yang suhunya lebih rendah. Paragraf 4. 1. Peristiwa konduksi dapat dijumpai pada saat memasak. 2.
Pada saat menggoreng, ujung spatula akan terasa panas, walaupun ujungnya tidak bersentuhan dengan api kompor. Paragraf kelima. 1. Setrika listrik menggunakan prinsip perpindahan panas secara konduksi. 2. Panas dari elemen akan berpindah ke bagian atas besi setrika yang tebal. Contoh perpindahan panas secara konduksi yang kamu temui dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, memegang wajan panas dan tangan melepuh. 2. Tangan panas saat kita mengaduk adonan gula, air panas, dan kopi dengan menggunakan sendok logam. 3. Tangan panas saat kita memegang kawat logam kembang api yang sedang menyala. 4. Knalpot akan panas ketika mesin motor dihidupkan. 5. Mentega akan meleleh ketika diletakkan di wajan yang tengah dipanaskan. 6. Tutup panci terasa panas saat panci digunakan untuk memasak. Menyelidiki perpindahan panas secara konduksi. Catatan, mintalah bantuan orang dewasa untuk mempersiapkan dan menuang air hangat ke dalam gelas. Alat dan bahan yang diperlukan, yang pertama, sebuah sendok dari logam, yang kedua, 200 ml air hangat, yang ketiga, sebuah gelas bening. Cara kerjanya, masukkan air hangat ke dalam gelas bening. Masukkan sendok ke dalam gelas yang berisi air hangat. Setelah itu, beberapa saat peganglah ujung sendok dengan tanganmu. Tetaplah memegang ujung sendok selama kurang lebih 2-3 menit. Yang terakhir, catatlah apa yang kamu rasakan. Apa yang kamu rasakan setelah memegang sendok yang dimasukkan dalam air hangat? Lama-kelamaan, ujung sendok akan terasa hangat. Mengapa ujung sendok yang kamu pegang terasa panas? Panas berpindah dari benda yang suhunya tinggi ke benda yang suhunya rendah. Termasuk peristiwa apakah perpindahan panas pada percobaan ini? Mengapa disebut demikian? Konduksi, karena panas berpindah tanpa diikuti dengan perpindahan zat perantaranya. Semoga video pembelajaran ini bisa bermanfaat bagi adik-adik semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ke bagian terakhir, di sini ada latihan soal. Kalian bisa mengerjakan soal-soalnya. Di bagian terakhir ini ada lampiran. Terima kasih. Sekian dari kelompok 20. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.